keluarga dan keluarga besarnya. Kemanapun beliau pergi, beliau dibully, dihat, dihina, dicela seharian dari pagi. Satu kota Mekah ngebully beliau. Ada yang mengatakan beliau itu penyihir, ada yang mengatakan beliau itu pembohong, ada yang mengatakan beliau itu tercela. Muzammam, nama aslinya Muhammad, artinya terpuji, tapi diplesetin jadi Muzammam, artinya tercela. Atau orang salib dulu, pas perang salib menamakannya dengan istilah Muhammad. Apa Muhammad? Salah satu nama setan. Jadi dipanggil Muhammad, dipanggil Muzammam, dipanggil sahir, dipanggil majnun, orang gila, dan banyak lagi yang nggak direkam secara diksi oleh Al-Quran, karena emang Al-Quran ini memilih banget diksinya, tapi secara simbolik Al-Quran nunjukin bahwa inilah celaan-celaan yang diterima Nabi berhari-hari dari pagi sampai malam. Pulang malam-malam ngomong ke Khadijah, Khadijah zammiluni, zammiluni, Khadijah selimuti aku, selimuti aku. Khadijah pengertian, diselimuti Rasulullah, diusap-usap kepala Rasulullah, tenang Rasulullah, tenang ya Rasulullah, la tahzan ya Rasulullah, Allah nggak akan ninggalin kamu, Allah tuh sayang sama kamu ya Khadijah. Tapi di tubuh Rasulullah tuh banyak lemparan, bekas lemparan, dibersihin sama Khadijah. Setelah Khadijah wafat, nanti yang menggantikannya Fatimah yang bersihin bekas-bekas lemparan orang. Ada yang lemparin kotoran, ada yang lemparin barang benda-benda keras sehingga melukai Nabi, dibersihin sama Khadijah. Udah capek, Nabi tertidur. Udah beres urusan, dihibur oleh Khadijah. Begitu sampai waktu yang hening, Khadijah udah tertidur, penduduk seluruh bumi udah tertidur, Allah memanggil kekasihnya, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Itu panggilannya lembut. Jadi kita kalau baca surah Al-Muzammil jangan ya, enggak gitu. Allah manggilnya enggak gitu, kaget atau orang lagi tidur ya. Nah, ayatnya aja lagi berselimut, manggilnya teriak-teriak. Jangan, itu namanya prank. Itu bukan tilawah, itu ngeprank. Makanya jangan tilawah sambil ngeprank. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, kumil laila illa qalila. Di situ kelihatan Allah tuh pengertian banget. Kumil lail illa qalila, bentar aja, nggak usah lama-lama. Kenapa? Karena begitu Nabi berdiri sholat, disitulah Allah akan menghibur hati Nabi. Kalau kita belum bisa terhibur dengan sholat tahajud atau minimal dengan sholat 5 waktu, berarti hati kita berpenyakit, fi qulubihim marad, dan itu harus kita obatin. Obatnya apa? Obatnya istighfar. Kalau orang banyak dosa, belum bertaubat, belum beristighfar kepada Allah, dia susah minta dihibur oleh Allah, dan terus nanti dia kayak nuduh Allah nggak menghibur dia, padahal Allah udah sering menghibur dia, cuman nggak berasa di hatinya. Karena hiburan Allah itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang hatinya bersih. Dan cara membersihkan hati itu tazkiyatul nufus atau tazkiyatul qulub, tathhirul qulub adalah dengan salah satunya istighfar. Perbanyak istighfar supaya begitu nanti kita ada masalah, kalau kita nanti lagi disakitin, kalau kita lagi kecewa dan sedih, kita bilang wajiburni ya Jabbar, wajiburni ya Jabbar. Allah hibur kerasa, kita lagi dihibur oleh Allah. Kan enak ya, kalau apa yang Allah perlakukan kepada kita tuh kita kayak ngerasa, itu enak tuh. Daripada Allah udah habis-habisan ngehibur kita, kita nggak ngerasa. Ibarat Allah udah ngirim kita japrian, nggak dibaca-baca sama kita. Terus nanti kita tuduh, lu kok nggak empati banget sih sama gue lagi sedih-sedihnya, gue curhat nggak dibalas-balas. Udah dibalas, nggak ada, lu aja nggak baca. Oh ya ada, banyak ternyata. Artinya nggak dibuka sama kita kan? Kenapa nggak dibuka? Mungkin pulsa kita habis, mungkin handphone kita error, mungkin apa dan segala macam kemungkinan. Nah gitu juga dengan Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Qarib itu kalau lebih dekatnya namanya akrab. Akrab. Qarib. Sahabah qarib, sahabat karib. Itu bahasa Arab. Kan saya sering nge-mention bahwa ini dari bahasa Arab, bahwa biar kita tahu identitas bahasa kita itu sebetulnya sebagian besar diambil serapan dari bahasa Arab. Terus siapa yang merangkai bahasa Indonesia dari bahasa Arab kalau bukan
ulama. Jadi nggak bisa dilepaskan antara ulama dengan Indonesia, antara ulama dengan kebangsaan, antara ulama dengan nasionalisme. Toh bahasa nasional kita dibentuk oleh ulama. Buktinya serapannya 90% itu bahasa Arab. Sebagiannya benar terjemahannya, sebagiannya keliru, tapi tetap aja bahasa Arab. Makanya kenapa saya sering mention itu bukan mau apa di Arab-Arabin biar gaya, biar kelihatan ustadz gitu, enggak. Kalau mau kelihatan Arab banget saya banyakin Arab emang itu mah. Ini enggak lagi kayak gitu. Lagi pengen menarik benang sejarah kalau bahasa kita itu emang sebetulnya bahasa Arab yang diserap. Jadi kalau ada yang agak alergi tentang Arab, saya pikir ini berlebihan. Kita nggak alergi terhadap ras, mau Arab kayak, mau Eropa kayak, mau Afrika, mau apa, ya kan itu semuanya takdir Allah kan. Emang kita bisa minta diciptain sebagai orang apa? Nggak bisa kan? Ya Allah, saya pengen diciptain sebagai orang apa ya enaknya? Ini deh, orang Rusia, tinggi, putih, rambutnya pirang. Ya Allah, saya pengen diciptakan sebagai orang Afrika. Kenapa? Biar tawadu. Enggak gitu juga sih. Jadi kita nggak bisa request gitu kan ya. Dan orang Afrika pun sebetulnya sekarang kan jadi keren ya. Orang kulit hitam keren nggak sih? Berasa sekufu, segolongan. Kalau orang kulit hitam didiskriminasikan nggak keren, kasihan atuh. Kan kulit hitam juga sekarang jadi favorit. Bahkan banyak orang yang pengen menghitamkan kulitnya. Ini artinya ya nggak bisa request mau jadi orang apa, sehingga kita nggak boleh benci golongan ataupun ras, karena dia diciptakan kayak gitu tuh bukan pengennya dia, itu namanya sunnatullah dan takdir, itulah ketentuan Allah. Kalau kita cela rasnya, berarti kita mencela pencipta ras itu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Balik lagi ke yang tadi, intinya bahasa kita emang diserap dari bahasa Arab. Nah, kita minta sama Allah. Kata Allah, inni qarib, aku dekat sama kamu. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ujib dari kata jawab. Jawab bahasa Indonesia juga, jawab. Jawabun, jawaban, jawabin, itu grammar. Terus salah satu yang diambil dari antara 3 bentuk grammar Arab itu kita ambil jawaban, ya. Menunggu jawaban. Ada orang yang bisa mengatakan saya lagi menunggu jawabun. Enggak ada kan ya? Ini agak-agak aneh. Jawabin atuh, ada tuh jawabinnya. Jawab berarti yang udah ada tuh jawaban, jawabin. Jawabun mah belum ada ya. Jawabin atuh yang yang tadi. Nah, oke, berarti itu bahasa Arab juga. Jawab, ban, bin sama aja. Ujibu, berarti bahasa Al-Quran sendiri itu sebetulnya tanpa baca terjemah, kalau kita tahu akar katanya, ya itu emang bahasa kita, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah, menjawab dakwah. Dakwah itu panggilan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab panggilan dai, orang yang memanggil kalau dia mendakwah atau